Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehnat Zimi Putra Desiva dengan NIM 1245011111606 dari kelas 4D. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang trigger pada MySQL. Kita mulai dari apa itu trigger. Trigger adalah objek database yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu event pada tabel seperti insert, update, atau delete. Trigger itu berjalan di sisi server database, sehingga aturan bisnis tetap dijalankan walaupun data diakses dari aplikasi berbeda-beda. Contohnya, user menambahkan data, trigger otomatis berjalan. User mengubah data, trigger otomatis berjalan. User menghapus data, trigger otomatis berjalan. Nah, yang perlu kita tahu sebelum untuk memulai mengeksekusi kodenya, untuk trigger itu ada yang namanya create trigger. Ini contoh saja. Nama ke for insert label on nama label yang akan kita gunakan, terus for each row oke, isi triggernya di situ, terus perlu kita ketahui apa fungsi dari create trigger. Create trigger itu fungsinya untuk membuat trigger dengan nama trigger yang akan kita bikin. Selanjutnya itu ada before insert. Before uh, before before ini adalah waktu untuk kita mengeksekusi kodenya. Before itu sebelum uh, untuk waktu eksekusinya, sebelum sebelum atau sesudah, karena ada before ada after. Before untuk sebelum waktu eksekusinya, sesudah, after untuk sesudah, after eksekusi. Nah, kita juga perlu event pemicunya, ada insert, ada update, ada delete. Jadi before insert sebelum kita memasukkan sesuatu kodenya, atau after delete setelah kita menghapus ini baru ke trigger. Selanjutnya itu ada on pada tabel yang mana gitu. Itu pada ketik nama tabel kita. For each row untuk digunakan setiap, ini perintahnya digunakan untuk pada setiap baris data fungsinya. Lalu begin, dan itu untuk isi blok kode triggernya. Sini kita sini kode yang akan ini untuk basic dari trigger. Sekian. Mari kita mulai untuk mengeksekusi.
Oke, langsung saja kita masuk pada contohnya. Kita buat dulu create table, create database db trigger. Oke, kita cek apakah ada muncul. DB trigger lah, sudah ada muncul. Selanjutnya kita buat table create product, terus id product integer atau ini adalah primary key. Lanjut masuk nama vouchernya bikin 100 saja. Setelah itu stop gudang integer. Kita belum use ini ya database. Nah, malah kita masukkan create table product stop udah masuk. Oke. Selanjutnya kita akan lihat struktur tabelnya apakah sudah masuk yang kita inputkan barusan. Deskripsi produk, nah, sudah ada id produk dan integer, nama produk, stok gudang. Oke, lanjut kita akan membuat tabel penjualannya. Oke, tabel penjualan. ID jual, integer auto, increment primary. Selanjutnya itu kita bikin ID produk integer. Oh my, produk integer quality beli integer tanggal transaksi time rincinya ID produk terus references produk ID produk. Sudah itu lanjut. Ini tadi ada lupa koma kan, tadi ada lupa masukkan koma, mohon maaf. Jualan ID primary key ini lupa. ID produk integer integer time key. Oke, mari kita buat. Tadi aku ada kesalahan, mohon maafkan. Tadi itu lihat table penjualan, primary key ID produk integer, jumlah integer, tanggal transaksi date, foreign key ID produk, terus foreign key references produk. Nah, harusnya tadi masuknya seperti ini. Lanjut kita masukkan data awalnya, insert into product, gudang, values, monitor ID 24 inch ada koma dulu belum selesai. Keyboard meningkat kal 2 lalu kita tutup record 2 to rows affected.
Kita cek isi tabelnya, select from product. Nah, sudah muncul apa yang kita insert barusan. Outputnya itu sudah sesuai yang kita masukkan tadi, monitor LED 24 inch, keyboard monitor stoknya di gudang ada 5 untuk monitor, 2 untuk keyboard. Selanjutnya, nah disinilah kita mengapa kita perlu trigger. Misalnya stok keyboard kita hanya 2. Kalau user membeli 10 keyboard, maka stoknya jadi negatif, padahal di gudang juga stoknya cuma 2. Gimana apa 8 lagi, kemana mau dikasih? Nah, makanya itu nggak boleh terjadi. Solusinya adalah kita buat trigger yang memvalidasi stok sebelum transaksi disimpan. Untuk membuat trigger validasi stok, karena trigger berisi banyak perintah SQL, kita harus mengganti delimiter terlebih dahulu. Dan kita ganti delimiter delimiter create trigger si stok. Nah, sini kita mulai bahwa dia akan tereksekusi triggernya before insert pada table penjualan pada setiap baris for each row. Lalu kita bikin. Jadi kan dia stok tersedia dengan integer titik koma, lalu kita select stok gudang into stok tersedia dari di mana di mana di ID produk dengan new entity beli dan signal SQL state nya itu 4.500. Kita kasih set message text bersama dengan ditolak stok tidak mencukupi. Kita tutup dengan hukum. Lalu kita NF ya, baru kita N. You have an error in your SQL syntax. Cek sebentar. Oke, maafkan karena sebelumnya ada kesalahan. Mari kita bikin ulang dari delimiter ya. Delimiter, create trigger, sub negatif, before insert, penjualan, for each row begin, equal stock, select stock gudang, into stock tersedia, produk. Where ID produk itu sama dengan harusnya bukan new ini, harus itu new ID produk. New di produk. Stok tersedia. Oke, mari kita lanjutkan. If stok tersedia kurang dari new quantity beli, then kita kasih sinyal SQL state nya itu 4.000. Kita set message text itu sama dengan set message text sama dengan
tolak, stok tidak mencukupi, stok tidak mencukupi, baru kita ngomong. Lalu kita tutup if ya, terus kita tutup dengan if. Jadi di atas juga. Nah, baru query-nya oke. Baru kita kembalikan delimiter ya. Delimiter menjadi titik koma. Oke, kita lanjutkan. Nih, sebelum before insert, sebelum before insert, artinya itu trigger dijalankan sebelum data masuk ke table. Untuk declare stok tersedia integer, membuat variabel lokal bernama stok tersedia. Sekarang untuk select into from where. Itu fungsinya untuk mengambil stok produk ke dalam variabel, dan fungsi new .id underscore produk itu adalah data yang akan disimpan ke tabel penjualan. Untuk if stok tersedia kurang dari new quantity beli, untuk mengecek apakah stok lebih kecil dari jumlah pembelian. Untuk signal SQL state 45.000 itu untuk mengirim error dan membatalkan transaksi. Nah, kita lanjutkan. Untuk skenario pertama itu membeli 2 monitor. Kita bikin insert into penjualan di produk quantity beli dan transaksi. Kita tutup, kita isi values 1, 2, no, kita tutup kurung, tutup kurung lagi karena kita membukanya dengan tutup kurung. Nah, baru query-nya oke. Karena stoknya 5 dibeli 2, stoknya masih mencukupi. Nah, kita cek datanya apakah dia berkurang. Kita stoknya select from penjualan. Nah, quantity-nya ada 2, terjual 2. Terjual 2. Data berhasil masuk. Skenario keduanya kita tes, yang tidak valid kita beli 10 keyboard, padahal keyboardnya cuma ada berapa tadi? Keyboardnya cuma ada 2. Kita tes insert into penjualan, edit produk, quantity beli, tanggal transaksi, values 2, 10, 6, 2, 10, 6. Harusnya keluar informasi gagal karena dia melebihi. Table presenter doesn't exist. Nah, maaf, itu tadi salah ketik ya, ada n-nya double. Barulah kita masukkan lagi values 218. Iya, gue salah lagi. Penjualan. Nah, sekarang tipe saya ya. Insert penjualan. Values. Muncul ditolak. Stok tidak mencukupi. Karena stok yang kedua masa kita balik 10 ya, nggak bisa lah. Terus kita lihat trigger yang udah kita buat. Trigger. Triggernya sudah muncul, tergi validasi stok negatif. Nama trigger
eventnya namanya kapan timingnya sudah muncul. Sekarang kita untuk menghapus trigger, jika trigger sudah tidak diperlukan maka kita bikin misalnya ini drop trigger in access validasi tak negatif. Nah, very oke. Coba kita coba lagi. Tidak ada empty set karena sudah terhapus. Oke. Eh, dari praktik ini dapat disimpulkan bahwa trigger adalah program yang berjalan otomatis ketika terjadi perubahan data pada tabel. Trigger itu sangat berguna untuk menjaga integritas data, melakukan validasi otomatis, dan menerapkan aturan bisnis langsung di database. Pada tugas video ini, trigger digunakan untuk mencegah stok barang menjadi negatif, sehingga data penjualan tetap konsisten dan valid. Mungkin segitu saja tugas video kali ini dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.